Kita sudah hitung sebenarnya kenaikannya hanya 0,54 terendahnya, atau kenaikannya sekitar 17.000 saja. Itu aturan baku. Kalau itu diberlakukan tahun ini, kira-kira kenaikannya seperti itu. Iya. Terhadap Sulsel. Hitungannya, formulanya. Tapi kan ini naiknya 200.000 lebih. Nah, itu tentu memberatkan. Tumpahkan idemu, tumpahkan ceritamu. Bersama saya Rifa Majid hadir hari ini. Senang sekali bisa menemani aktivitas Anda yang lagi di jalan, mungkin yang lagi mengerjakan sesuatu tapi sambil menyimak obrolan kami di Kopi Tumpah hari ini. Dan saya akan mengajak Anda untuk mengobrol dengan seorang narasumber yang tentunya sudah hadir di studio Bukamata News hari ini soal kenaikan UMP atau upah minimum provinsi yang naik bahkan sampai 3,3 juta rupiah, sekian gitu ya. Ini kalau untuk buruh ataupun pekerja menjadi satu berita bahagia dan tentunya disambut antusias. Tapi kemudian bagaimana dengan respon dari pengusaha sendiri? Makanya di Kopi Tumpah hari ini kita akan membahas apakah kenaikan UMP dari sudut pandang atau kacamata pengusaha menjadi berkah atau malah menjadi beban. Sudah hadir bersama saya narasumber kita tentunya Ketua DPD Apindo Sulawesi Selatan Bapak Suhardi. Apa kabar Pak Hardi? Baik Mbak Rifa. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Aktivitas seperti apa nih Pak? Ya lagi seperti sibuk-sibuknya biasa. Atau gimana? Ini menjelang Desember. Iya. Sudah masuk Desember malah. Ini namanya ujung dari year 2022. Ini semua bisnis, semua usaha, semua kegiatan memang sudah harus berlomba untuk mencapai plan year on year di tahun 2022 ini. Oke, berarti sekarang juga tim bahkan dari bisnis atau usaha Bapak sendiri sudah tengah rapat kerja gitu mungkin Pak ya, atau menyusun plan untuk tahun selanjutnya ya? Kalau rapat kerja sudah. Biasa rapat kerja itu antara bulan Oktober, September, Oktober sudah untuk tahun depan. Kalau ini untuk mencapai outlook pipeline yang sudah kita susun sampai dengan akhir tahun. Jadi ini semua berlomba, semua bisnis, semua usaha, mau kecil, mau menengah sampai besar, semua untuk mencapai ini. Ada yang sudah tercapai, ada yang belum, ada yang masih mengejar. Semuanya tetap dalam posisi optimis. Optimis. Kalau kemarin Pak Jokowi sempat menyinggung ke tahun depan itu menghadapi tahun 2023 kita tidak perlu khawatir, tetap optimis tapi waspada. Gitu ya. Betul. Itulah juga yang teman-teman lakukan di rekan-rekan Apindo lakukan gitu. Setuju. Tidak ada bisnis yang menakutkan, harus kita lewati. Badai Indonesia ini termasuk negara yang luar biasa, bisa melewati masa-masa sulit. Kita juga bisa menekan, pertumbuhan ekonomi juga tetap jalan baik. Beda dengan negara besar lainnya yang inflasinya juga sangat tinggi kan. Kita masih bisa bertahan di angka di bawah 10, masih di 7, mungkin nanti 5 ke bawah lagi. Terus gitu pertumbuhan ekonominya juga. Jadi inflasi ditekan di bawah 5, 4, bagus. Kalau kondisi teman-teman di Apindo Sulawesi Selatan sekarang gimana? Secara umum? Secara umum gini, kita ini ibaratnya baru keluar dari
berdiam diri karena masa pandemi. Kita melihat situasi semester kedua ini kan semua berlomba, dan itu menunjukkan geliat ekonomi yang luar biasa. Kalau semester kedua ini baru mulai bangkit istilahnya. Dulu ada istilah New normal. New normal, tapi bukan istilah new normal ini. Sudah normal, cuman ya baru bangkit lah. Jadi harus kita sama-sama ngejar di tahun 2022 ini, dan memang masih terkendala dengan kenaikan BBM, situasi global, perang, dan lain-lain, sehingga 2022 ini penuh optimis, namun perlu menjadi tantangan untuk mengejar itu, termasuk 2023 nanti. Oke, sejauh ini saya penasaran, rekan-rekan di Apindo anggotanya berapa jumlahnya di Sulawesi Selatan nih Pak Hardy? Kalau anggota ini bedakan, jadi anggota kira-kira saya data resminya mungkin sekitar 200-300-an lah mungkin anggotanya perusahaan ya, karena memang Apindo ini kan asosiasi yang menangani pelaku usaha multisektor, semua sektor ada. Nah, kita juga sebenarnya tidak mesti anggota yang kita kita bina atau kita lakukan koordinasi. Tidak anggota pun kita tetap melakukan satu koordinasi, karena memang basisnya adalah basis pengembangan bisnis pelaku usaha. Apindo sendiri sebenarnya waktu berdiri itu lebih ke arah hubungan industrial dan membina dan membela pelaku usaha. Namun belakangan membantu mengembangkan investasi dan berperan aktif dalam kebijakan pemerintah. Jadi investasi ini bisa diartikan bahwa kami terus mendorong sebagai mitra pemerintah untuk pengembangan kenaikan dan perkembangan ekonomi khususnya di Sulawesi Selatan. Jadi anggota itu dari sisi resminya itu 300-an ya, karena kalau nggak salah hampir 300. Ya. Dari jumlah tersebut di sepanjang tahun 2022 ini, apakah memang di Apindo sendiri ada laporan gitu? Kita membahas UMP gitu ya, atau gaji dari karyawan. Apakah ada kasus mungkin laporan dari teman-teman anggota yang curhat istilahnya kepada pengurus gitu? Saya nggak mampu nih bayarin gaji karyawan saya di sepanjang tahun 2022. Ada nggak? Pengertian tidak sanggup, tidak, mereka tentu tidak terbuka bahwa mengatakan bahwa tidak sanggup, tapi disikapi dengan berbagai cara lah ya, operational excellence. Katakan kemarin ada yang sistemnya dirumahkan dulu, kemudian ada juga yang sifatnya bukan di PHK, tapi sifatnya ya bergantian masuk, itu semua operational excellence. Jadi intinya mengeluh dari sisi itu sudah pasti, tapi tidak ada yang mengatakan bahwa kami sudah tidak mampu menggaji. Ya sifatnya masih di 2022 ini pasti ada lah, pasti banyak perusahaan yang melakukan, tapi mereka tidak terbuka dengan kondisi itu. Nah, melihat tahun 2023 berarti udah ada bayangan prospek tahun depan itu akan seperti apa nih dunia usaha, apalagi di Apindo sendiri multisektor gitu di dalamnya. Iya, kita kan mengacu kepada sebenarnya optimisme dari pemerintah juga sebenarnya kan. Kalau kami ini kan sifatnya mengikuti regulasi, mengikuti apa yang telah dijalankan oleh otoritas. Nah, regulasi dan otoritas ini sebenarnya bagian dari yang mengendalikan, termasuk pertumbuhan ekonomi, inflasi, semuanya. Nah, kalau optimisme itu ada dari otoritas dan regulator, saya kira kita juga optimis gitu loh.
Nah itu tercermin, tergambar dari ya geliat ekonomi, mais juga tumbuh baik, semuanya ekspor juga naik. Nah triwulan kedua ini juga kan Sulawesi Selatan juga bertumbuh sangat baik. Nah itu kan hal-hal yang mencerminkan bahwa optimisme itu tetap harus ada, meski waspada yang kata Pak Jokowi, bahwa kalau kami memandang 2023 tetap pada posisi optimisme, walaupun tidak sekencang dari sebelum 2019. Oke. Optimis juga untuk menanggapi UMP yang naik. 6,9% loh kenaikannya. Kalau dibandingkan dengan sebelumnya di tahun 2021 itu hanya sekitar 0,54% begitu ya. Sekarang naiknya cukup jauh jaraknya. Ini kalau untuk pekerja, karyawan jadi angin segar gitu. Dan tentunya kita yakin upaya ini dilakukan oleh pemerintah untuk bisa menjaga daya beli masyarakat, perputaran ekonomi gitu. Tapi gimana dari sudut pandang pengusaha dari Apindo sendiri melihat kebijakan ini? Udah diumumkan oleh gubernur? Ya itu tadi kalau dikatakan berkah kepada pekerja, saya kira ya pastilah berkah. Artinya berkah pun dalam posisi kondisi saat ini. Mereka juga berharap lebih dari itu. Bahkan pemerintah sendiri sudah mematok di angka 10% maksimal. Tapi jangan lupa di pengusaha juga melihat itu suatu yang saya bilang tadi, kita ini baru ya istilahnya sakit, baru mau refresh lagi setelah ada pandemi. Pandemi belum selesai ini sebenarnya, tapi sudah mulai new normal, kemudian ada kenaikan BBM, faktor global juga, perang dan lain-lain. Semuanya kan kita ini kondisinya baru mau sehat gitu loh. Jadi kenaikan ini menurut kami memang sangat memberatkan. Tapi sebenarnya begini, kita bukan lihat angkanya. Dari Apindo bukan lihat angkanya. Kami lihat dari sisi landasan hukumnya. Nah itu sikap dari Apindo, dan kami di Sulsel juga istilahnya kami selalu berkoordinasi dengan pusat, karena pusat itu bagian dari koordinasi juga dengan pemerintah pusat dan ke bawah. Jadi kami lihat bukan angka kenaikannya itu ya kalau itu sesuai dengan legal landingnya ya mungkin nggak ada masalah. Ini persoalannya kalau kami melihat Apindo sesuai instruksi dari Jakarta juga, bahwa sebenarnya selama ini upah minimum itu sudah diatur di peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021. Rumusannya, hitungannya sudah ada. Sudah ada formula yang formulanya ideal. Sudah ada yang memperhitungkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi daerah setempat. Nah, tahun ini dan agak tiba-tiba itu muncul Permenaker nomor 18 tahun 2022, itu formula itu dikatakan kalau istilah mereka disempurnakan atau lebih dipertajam lagi, ditambah lagi faktor, ada alfanya, ada faktor misalkan produktivitas kerja dikali, sehingga terjadi pergeseran formula tadi. Nah itu yang Apindo merasa bahwa ini harus diuji. Makanya per tanggal 29 kemarin, Apindo secara resmi pusat mengajukan judicial review, uji material ke MA. Apakah Permenaker ini, logikanya kan PP itu kan lebih tinggi dari Permenaker di bawah itu, tapi secara legalnya ternyata yuridisnya Permenaker bisa memperbaharui dari PP. Nah ini yang dipersoalkan oleh
Apindo. Makanya kami bukan pada soal angkanya, tapi lebih ke arah landasan hukumnya. Ya, landasan hukum pada saat penetapan saat ini. Nah, gubernur, pemerintah daerah sudah diarahkan dari Permenaker itu. Jadi landasan itu. Meskipun sebenarnya memang kepala daerah rata-rata mengambil indeks yang paling rendah. Dia kan 0,1 sampai 0,3. Ya. Tapi ya kenaikannya sudah cukup tinggi. Dari 6,9% tadi ya, dari 3,1 itu jadi 3,385. Ya. Ini juga jangan dilihat bahwa berkah kepada pekerja juga, tapi di dampak ikutannya kalau kenaikan ini terjadi, nah perusahaan kan akan berpikir bahwa harus ada penambahan tenaga kerja, juga akan berpikir karena ini kan upah minimum ini berlaku untuk pekerja di bawah 1 tahun. Nah, kalau di bawah 1 tahun baru masuk sudah 3,385, itu sangat memberatkan. Bahkan mungkin kayak Mbak Rifa, mungkin misalkan sebagai pekerja katakan gitu, sudah beberapa tahun, sudah memiliki skill yang baik, gajinya kurang lebih minimumnya upah pokoknya tidak jauh dengan yang baru masuk, yang tidak punya skill, yang tidak punya belum tahu lulusan misalkan dari fresh graduate. Nah itu kan menciptakan perusahaan, wah ini nggak bisa produktif. Betul. Artinya juga tidak menciptakan lapangan kerja. Tahun 2023 ada kemungkinan perusahaan juga berpikir untuk menerima karyawan baru. Jadi jangan salah bahwa ini juga ada persoalan juga di situ. Nah, jadi sikap kami adalah menunggu uji material di MA. Nanti kita lihat hasilnya gimana. Diharapkan sebelum pemberlakuan sudah ada hasilnya, gitu. Nah, itu yang sebenarnya kita bukan lihat angkanya. Kalau ternyata MA mengatakan, Mahkamah Agung mengatakan bahwa pemberlakuan ini landasan hukumnya tepat dan tidak bermasalah, ya Apindo juga mengikuti aturan itu. Meskipun sekali lagi upah minimum ini kan filosofinya adalah untuk sebagai safety net, jaring pengaman. Jadi bukan persoalan wajib, tergantung bagaimana hubungan bipartit perusahaan dengan pekerja. Ya nggak mungkin perusahaan yang levelnya tertentu, katakan UMKM misalkan, menggaji dari tingkat itu juga berat. Jadi harus ada pembicaraan juga. Benar-benar. Bukankah memang penetapan itu melihat lagi bagaimana kondisi diri perusahaan masing-masing, klasifikasinya? Klasifikasi Seperti itu mungkin bisa tepat diberlakukan pada perusahaan yang mungkin menengah ke atas, atau juga yang saat ini usahanya tidak terlalu terganggu atau masih bisa menangani pembiayaan seperti itu. Kalau bidang usahanya lagi masalah, mesti berlakukan gitu juga nggak bisa juga. Lebih baik mereka tutup, nggak usah terima karyawan lagi, karena juga akan memberatkan. Gitu, baik. Tapi dari sudut pandang Apindo sendiri, apakah memang jumlah ini terlalu besar atau terlalu membebani perusahaan atau seperti apa? Karena seperti tadi yang Bapak sampaikan, pasti ada pengaruhnya ke depan. Ketika misalnya karyawan yang baru diterima gajinya dengan angka segitu, berarti yang sudah bekerja di atas atau memiliki skill yang lebih tentunya harus dinaikkan juga. Jadi kan gini, dasar 36 2021 itu tadi formula inflasi dan pertumbuhan ekonomi daerah. Kita sudah hitung sebenarnya kenaikannya hanya 0,54 terendahnya, atau kenaikannya sekitar 17.000 saja. Itu aturan baku. Kalau itu diberlakukan tahun ini, kira-kira kenaikannya seperti itu terhadap social.
hitungannya, formulanya. Tapi kan ini naiknya 200.000 lebih. Nah itu tentu memberatkan. Seharusnya kalau nggak salah. Idealnya berapa nih kalau dari Apindo kalau untuk dinaikkan? Tidak jauh dari inflasi. Kalau kami lihat, seharusnya tidak jauh dari inflasi. Jadi di bawah 5%. Seharusnya ya. Ya kalau hitungan itu memang 0,54 malah. Kalau saya pribadi mengatakan bahwa tidak jauh dari inflasi. Inflasi kalau nggak salah 4 lebih apa berapa sekarang? Ya. Oke, jadi kalau dari sudut pandang Apindo sendiri, Pak Hardy sendiri, jalan tengahnya sebaiknya seperti apa? Ini kan sekarang kita sementara menanti gitu ya, bagaimana hasil dari uji materialnya. Berarti setelah ini kita berharap ada kebijakan yang baru atau ada perubahan gitu yang biar sama-sama enak gitu ya di pengusaha, pemerintah maupun masyarakat. Ya kalau ditanya Apindo pasti tetap mengacu ke 36 2021. Tapi itu pun kalau memang masih belum bisa ini, setidaknya ada jalan tengahnya ya saya kira harus ada pembicaraan. Kita klasifikasi lagi perusahaan, pembicaraan bipartit, kita saling berbicara antara pelaku usaha dengan tenaga kerja. Kami sudah tidak mampu, kami kurang, tidak bisa menampung segini, bisa ada pembicaraan seperti itu. Jadi ada semacam bukan negosiasi ya, ada nah, itulah yang disebut hubungan industrial. Masih tetap ada saling pengertian bahwa perusahaan ini bisa maju tentu karena ada pekerja. Pekerja juga bisa bekerja tentu diupah. Nah upahnya juga dalam tingkat wajar dengan kinerja dari perusahaan, gitu. Jadi kalau ditanya jalan tengah kan Apindo sebenarnya berprinsip tetap di 36 2021. Kalaupun tidak mungkin ada pengklasifikasian perusahaan yang kira-kira yang mampu. Kalau harus ikut 6,9 dan itu mutlak untuk semuanya gitu. Ya, tidak ada masalah mungkin kalau memang tadi dibenarkan melalui MA ya nggak ada masalah. Tapi itu pun untuk perusahaan yang established, yang kuat, yang secara bisnis masih baik. Tapi kalau yang UMKM atau lagi kondisinya masih menapak, ya mungkin harus ada pembicaraan juga bipartit atau tripartit difasilitasi oleh pemerintah. Duduk bertiga bicara gitu. Oke, baik. Nah kalau misalnya pun nanti ada perubahan gitu ya, atau ada kebijakan khusus dari pemerintah berdasarkan apa yang tadi Pak Hardy sampaikan gitu, bisa jadi mungkin di kalangan buruh pekerja akan ada gejolak yang muncul dan menuntut, tolong dong dinaikin dong. Nah sementara kondisi perusahaan juga masih sedang tertatih saat ini. Ini kan kalau persoalan itu memang dari dulu seperti itu. Dari pihak buruh kan saat ini juga karena nggak ada demo karena mereka merasa sudah terakomodir, sudah baik. Nggak ada masalah memang itu. Saya setuju. Saya juga melihat bahwa ya kalau kondisinya baik-baik saja tidak masalah juga. Sebenarnya kan memang ini posisi memang sudah lama juga tidak naik sebenarnya kan sudah lama juga naiknya terbatas. Kita mengerti kondisi itu, makanya kita pikir ini baru mulai tahun ini ya, baru mulai pandemi tadi kita mulai ekonomi mau bangkit. Nah itu aja persoalannya. Beda pada saat sebelum 2019. Nah, kalau itu kita ngotot kepada pertumbuhan kenaikan upah minimum yang kecil juga kita tidak benar juga secara kemanusiaan, secara bisnis atau secara hubungan industrial. Tapi ini kondisinya berbeda tahun ini. Makanya kami maklumi pemerintah juga memikirkan bagaimana pekerja itu tetap sejahtera. Kita juga mengerti itu. Namun
ini kan tadi ada dampak ikutan. Ya. Kalau pengusahanya juga pelaku usaha tutup atau menahan diri atau tetap, ini kan juga ikutannya tadi termasuk daya beli, pasti sudah berat gitu. Kami sebelum upah minimum ditanya bagaimana perkembangan ekonomi. Ya kita bilang kalau inflasi mau ditekan, ya daya beli harus dinaikkan, digenjot gitu digenjot. Nah kalau digenjot begitu, nah itu juga harus ada dampak ikutannya kepada bisnis perusahaan. Nah bisnis perusahaan juga akan naik kalau faktor cost-nya termasuk tadi upah pekerja juga bisa dikendalikan. Ini kan efek domino tadi. Makanya saya bilang kondisi saat ini yang sulit juga bagi pengusaha untuk melakukan satu kebijakan menerima itu, karena memang pelaku usaha sangat berat lah. Tadi kalau pekerja yang baru 3,385 atau hampir 3,5, yang sudah 10 tahun masih 3, itu kan itu juga sudah tidak seimbang gitu ya Pak ya. Baik. Terima kasih banyak Pak Hari untuk waktunya hari ini, sudah ngobrol dan memberikan pencerahan kepada pemirsa Buka Mata News yang hari ini menyaksikan Kopi Tumpah, dan semoga setelah ini ada win-win solution yang tentunya bisa ditemukan, dihasilkan. Semoga hasil uji materialnya juga lekas selesai dan kita bisa menerima upah dengan layak, dan tentunya bisa sama-sama enak. Sekali lagi bisa enak di pemerintah, di pengusaha, dan juga masyarakat kita sebagai pekerja. Sekali lagi terima kasih banyak, dan untuk Anda pemirsa Buka Mata News, terima kasih sudah menyaksikan. Saya Rifa Majid pamit, sampai jumpa di Kopi Tumpah selanjutnya. Tumpahkan idemu, tumpahkan ceritamu.